Oke, katakanlah Fafa punya Mas Gibran. Efeknya apa sih? Itu pertanyaan bagus, Mas Roy. Efeknya, kita tidak rela saja punya seseorang yang memang punya jiwa dan itu nggak bisa hilang. Bahkan kata seorang dokter, ya itu anak ini sudah otaknya sebagian sudah. Saya sampaikan. Saya tahu dokter itu. Saya kebetulan ini kok ada seorang dokter ini caci maki Jokowi mulu ini kan saya lihat kan track recordnya ya. Itu tiap hari tuh dokter itu yang ngomongin Jokowi aja terus. Jadi masalah itu sebenarnya saya rasa ya kan. Ya ini masalah. Bukan hanya dokter itu Mas. Ya, salah seorang psikolog forensik juga mengatakan si Fufu Fafa ini berbahaya. Ya sekarang masalahnya gini. Korbannya adalah Pak Prabowo. Nah ibaratnya saya kasih analogi nih biar gampang ya. Secara filosofi ya. Ini ada dua orang ya kan. Temenan. Habis itu ada temennya yang ketiga atau tetangganya deh ngelihat. Kau itu lu diomongin tuh. Dikata-katain tuh. Habis itu yang dikatain enggak kok biasa aja kok nggak ada masalah apa-apa. Ya kan? Tapi lu nggak boleh gitu dong. Lu harus ini dong. Itu nggak beres tuh sama. Enggak. Udah gua nggak mikirin masalah itu. Yang penting lu, gua sama dia. Ayo yuk kita barengan yuk kita bangun bangsa ini. Kita rukun-rukun aja. Yang jadi pertanyaan, pihak ketiga yang ngomporin ini motivasinya apa gitu loh? Kita aneh kan gitu kan? Aneh gitu. Salah Mas. Ini bukan ngomporin Mas. Ini demi bangsa. Kita tidak rela ada seseorang yang memang dia oke lah dia udah terpilih sekarang. Tidak rela seseorang yang punya latar belakang seburuk itu, ya. Sejahat itu, sekejam itu sesat di situ, itu terbiarkan saja nanti. Karena ini akan berbahaya. Nantinya akan berbahaya. Mas mungkin baru akan ngalami beberapa tahun lagi. Ya, ketika kemudian berkata, oh ya Mas Roy ternyata dia begitu. Sama seperti halnya 10 tahun yang lalu. Ketika Mas Aiman, saya mementaskan pentas wayang dengan judul Petruk Jadi Ratu. Waktu itu nggak ada orang yang percaya bahwa Petruk ini memang nanti akan berkhianat betul terhadap pelaku. Dan ternyata itu terbukti. Mengkhianati partainya. Baru orang-orang sekarang mengucapkan terima kasih kepada saya. Mas, benar ya Mas ya. 10 tahun yang lalu Mas sudah mentaskan itu. 2014. Saya mentaskan itu di kantor Kemenpora. Ya ngerti saya. Jadi prinsipnya ya yang saya coba tangkap dari pelajaran dan kehidupan dari Pak Prabowo. Everybody is changing gitu loh. Semua orang. Pak Prabowo clear. Tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya clear. Bang Ade Armando bisa berubah. Ya kan? Sangat secara kontekstual ya. Artinya pada saat itu mungkin beliau belum tahu Pak Prabowo seperti itu. Anggaplah Fufu Fafa pada saat itu belum tahu. Ya kan, belum tahu karakter Pak Prabowo itu sebenarnya seperti apa. Ya kan, setelah tahu, oh, beliau ternyata pakai ini lah. Pakai. Ya, ini tapi Pak Ade Armando nggak jadi wapres. Itu masalahnya. Ya, menurut saya konteksnya di situ. Saya komentar sedikit. Saya mau fokuskan aja. Terusin aja ributnya terusin. Nah, kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Gitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Darabi Channel. Teman-teman, isu Fufu Fafa sekarang sudah expire ya, alias habis masanya teman-teman, alias sangat-sangat gagal. Kenapa demikian? Bagaimana semangatnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini untuk menjatuhkan Gibran ya, supaya Gibran tidak jadi dilantik, supaya Gibran tidak jadi wakil presiden dan sebagainya. Ternyata isu Fufu Fafa ini pun sudah expire teman-teman. Tidak berpengaruh apapun terhadap Gibran Rakabuming, sang wakil presiden termuda Indonesia. Ya. Bagaimana Fufu Fafa ini terus digaungkan di media sosial ya. Mereka membuat isu Fufu Fafa ini seolah-olah itu Gibran. Padahal tidak ada buktinya sama sekali. Jadi, bagaimana Gibran ini dibully, bagaimana Gibran ini diterpa isu Fufu Fafa, Gibran terus melejit naik teman-teman. Bahkan sebenarnya mereka ini ya termasuk orang yang mengendorse Gibran ya, karena mereka selalu membawa nama-nama Gibran teman-teman. Kemudian Gibran itu dikenal ke seluruh penjuru ya, namanya terus melejit. Inilah yang dinamakan rezeki nomplok teman-teman, gratis ya, di endorse oleh Refli Harun, Amin Rais dan Roy Suryo ya. Nama Gibran terus mereka sebut ya, ujung-ujungnya Gibran terus melejit ya. Dan program-program Gibran pun sangat-sangat inovatif dan bagus sekali buat masyarakat teman-teman. Salah satunya adalah Lapor Mas Wapres ya. Program ini diluncurkan oleh Gibran untuk
mengakomodir semua laporan dan aduan masyarakat yang terkendala masalah hukum dan sebagainya. Jadi buat kalian nih yang ingin melapor ke Mas Gibran boleh ya. Bahkan Amin Rais kalau mempunyai kendala tentang apapun ya silahkan lapor ke Mas Gibran supaya diselesaikan masalahnya. Amin Rais dan kawan-kawannya ini tidak henti-hentinya menyerang Gibran ya. Walaupun mereka ini selalu menyerang Gibran, ya Gibran terus melakukan gebrakan-gebrakan yang hebat, teman-teman. Terbukti bagaimana Gibran mengusulkan agar ada undang-undang perlindungan guru. Karena guru di Indonesia saat ini begitu miris ya. Sedikit-sedikit mendidik anak dikatakanlah dilaporlah dengan orang tuanya, teman-teman. Kemudian masuk ke ranah hukum. Inilah hal yang ditunggu-tunggu oleh guru, gebrakan pemerintah ya, yang disampaikan oleh Mas Gibran agar diusulkan undang-undang perlindungan guru. Apakah Amin Rais dan kawan-kawannya memikirkan hal tersebut? Tentulah tidak ya. Yang mereka pikirkan bagaimana Fufu Fafa ini tetap lengser dari jabatannya sebagai wakil presiden. Aduh. Oke teman-teman, sekarang kita diskusi di kolom komentar. Kalian ceritakan apa permasalahan kalian, kemudian laporkan ke Mas Gibran. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.